warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang materialitas dan resiko audit, di mana di dalam materi materialitas dan resiko audit ini terdapat beberapa pembagian lagi, yaitu yang pertama konsep materialitas, yang kedua pertimbangan awal materialitas, yang ketiga konsep resiko audit, yang keempat model resiko audit, yang kelima hubungan antar komponen-komponen resiko audit, yang keenam integrasi materialitas dan resiko dalam prosedur audit. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan satu persatu anggota saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Santa Destiawati. Yang kedua ada Indah Putri Sundari. Yang ketiga Eka Afriani. Yang keempat Ismi Aziza. Dan yang kelima Safina. Materi yang pertama yaitu tentang konsep materialitas akan dijelaskan oleh saya. Materialitas adalah pertimbangan utama dalam menentukan ketepatan laporan audit yang harus dikeluarkan. FASB Konsep Statement 2 mendefinisikan materialitas sebagai besarnya penghapusan atau salah saji informasi yang memperhitungkan situasinya, yang menyebabkan pertimbangan seseorang yang bijaksana yang mengandalkan informasi tersebut mungkin akan berubah atau terpengaruh oleh salah saji informasi tersebut. Karena bertanggung jawab menentukan apakah laporan keuangan salah saji secara material, auditor harus berdasarkan temuan salah saji yang material dan menyampaikan kepada klien sehingga bisa dilakukan tindakan koreksi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menerapkan materialitas. Yang pertama yaitu auditor menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Langkah yang kedua yaitu auditor menentukan materialitas kinerja yang merupakan materialitas untuk segmen-segmen audit seperti kelas transaksi, saldo akun, atau pengungkapan. Langkah yang ketiga yaitu berlangsung selama penugasan, di mana auditor mengestimasi jumlah salah saji dalam segmen ketika sedang mengevaluasi bukti audit. Menjelang akhir audit, yaitu selama tahap penyelesaian penugasan, auditor menjalankan dua langkah terakhir, yaitu pengevaluasian hasil pengujian audit. Baiklah, materi yang kedua yaitu tentang pertimbangan awal materialitas. Pertimbangan awal materialitas adalah jumlah maksimum yang membuat auditor yakin bahwa laporan keuangan akan salah saji tetapi tidak mempengaruhi keputusan para pemakai yang bijaksana. Auditor menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas untuk membantu merencanakan pengumpulan bukti yang tepat. Karena semakin rendah nilai uang pertimbangan pendahuluan ini, semakin banyak bukti audit yang dibutuhkan. Selama pelaksanaan audit, auditor seringkali mengubah pertimbangan pendahuluan tentang materialitas. Adapun faktor yang akan mempengaruhi pertimbangan pendahuluan awal materialitas adalah yang pertama, materialitas adalah konsep yang bersifat relatif ketimbang absolut. Salah saji material bagi suatu perusahaan belum tentu material juga bagi perusahaan lain. Yang kedua, dasar yang diperlukan untuk mengevaluasi materialitas. Karena materialitas bersifat relatif, diperlukan dasar untuk menentukan apakah salah saji itu material. Laba bersih sebelum pajak seringkali menjadi dasar utama untuk menentukan berapa jumlah material bagi perusahaan yang berorientasi laba, karena jumlah ini dianggap sebagai item informasi yang penting bagi para pemakai. Yang ketiga, faktor-faktor kualitatif yang juga mempengaruhi materialitas. Sebagai contoh, yang pertama, jumlah karena ketidakberesan lebih penting daripada kekeliruan yang tidak sengaja, karena ketidakberesan mencerminkan kejujuran dan kendala dari pihak manajemen atau pihak yang terlibat. Yang kedua, kekeliruan yang kecil dianggap material jika berhubungan dengan kewajiban kontrak. Yang ketiga, kekeliruan yang tidak material dapat menjadi material kalau mempengaruhi kecenderungan laba.
Dalam perencanaan suatu audit, auditor harus menetapkan materialitas pada 2 tingkat. Yang pertama, tingkat laporan keuangan, karena pendapatan auditor atas kewajaran mencakup laporan keuangan sebagai keseluruhan. Yang kedua, tingkat saldo akun, karena auditor memverifikasikan saldo akun dalam mencapai kesimpulan menyeluruh atas kewajaran laporan keuangan. Selanjutnya, faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan pertimbangan awal yaitu 1. Materialitas pada tingkat laporan keuangan, yaitu auditor menggunakan 2 cara dalam menerapkan materialitas. Auditor menggunakan materialitas dalam perencanaan audit dan pada saat mengevaluasi bukti-bukti pelaksanaan audit. Yang kedua, materialitas pada tingkat saldo akun. Materialitas pada tingkat saldo akun adalah salah saji yang minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Yang ketiga, alokasi materialitas laporan keuangan ke akun, yaitu pertimbangan awal auditor tentang materialitas laporan keuangan diklasifikasikan penafsiran awal tentang materialitas untuk setiap akun dapat diperoleh dengan alokasi materialitas laporan keuangan ke akun secara individual. Pengalokasian ini dapat dilakukan baik untuk akun neraca maupun akun laba rugi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alokasi materialitas awal ke dalam segmen audit. Pengalokasian pertimbangan materialitas ke setiap bagian atau segmen merupakan hal yang penting. Mengapa? Untuk dilakukan karena auditor mengumpulkan bukti audit per bagian dibandingkan dengan laporan keuangan secara keseluruhan. Jika para auditor memiliki penilaian materialitas awal untuk setiap bagian, hal tersebut akan membantu mereka dalam memutuskan bukti audit yang tepat untuk dikumpulkan. Ketika auditor mengalokasikan pertimbangan materialitas awal pada saldo-saldo akun, materialitas yang dialokasikan ke setiap saldo akun yang dimaksud dalam PSA 25 atau SA 312 setiap sebagai salah saji yang tempat diterima. Salah satu tujuan pengalokasian adalah untuk meminimalkan biaya audit tanpa harus mengorbankan kualitas auditnya. Tidak peduli bagaimana pengalokasian yang dilakukan. Ketika audit telah selesai, auditor harus yakin bahwa salah saji gabungan dalam semua akun lebih kecil atau sama dengan penilaian awal. Revisi materialitas. Konsep resiko audit. Konsep keseluruhan mengenai risiko audit. Semakin tinggi kepastian yang ingin diperoleh auditor dalam menyatakan pendapat yang benar, semakin rendah pula risiko audit yang akan diterima. Model risiko audit. Model risiko audit digunakan untuk tahap perencanaan dalam menentukan beberapa besar bahan bukti yang harus dikumpulkan dalam tiap siklus. Model risiko audit dinyatakan hubungan antara komponen-komponen risiko audit sebagai berikut. RA sama dengan RB kali RP kali RD. Keterangan dari model komponen di atas yaitu RA adalah risiko audit, RB risiko bawaan, RP risiko pengendalian, dan RD risiko deteksi.
Model resiko menurut Ariens, A. Resiko penemuan yang direncanakan adalah resiko bahwa bahan bukti yang dikumpulkan dalam segmen gagal menemukan salah saji yang melewati jumlah yang dapat ditoleransi. Kalau salah saji semacam itu timbul. Dan yang kedua itu resiko bawaan. Resiko bawaan adalah penetapan auditor akan kemungkinan adanya salah saji dalam segmen audit yang melewati batas toleransi sebelum memperhitungkan faktor efektivitas pengendalian intrah. Yang ketiga itu adalah resiko pengendalian, adalah ukuran penetapan auditor akan kemungkinan adanya collaboration dalam segmen audit yang melewati batas toleransi yang tidak terdeteksi atau tercegah oleh struktur pengendalian interclan. Yang keempat itu resiko audit yang dapat diterima adalah ukuran ketersediaan auditor untuk menerima bahwa laporan keuangan salah saji secara material walaupun audit telah selesai dan pendapat wajar tanpa pengecualian telah diberikan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan antara komponen-komponen resiko. Untuk suatu tingkat resiko audit tertentu, terdapat hubungan terbaik antara tingkat resiko bawaan dan risiko pengendalian yang diperhitungkan untuk suatu asersi dengan tingkat resiko deteksi yang dapat diterima audit untuk asersi tersebut. Artinya, semakin diperhitungkan, semakin tinggi tingkat resiko deteksi yang dapat diterima. Semakin resiko bawaan dan resiko pengendalian berhubungan erat dengan keadaan klien. Sedangkan resiko deteksi dapat dikendalikan oleh auditor. Pemahaman tentang hubungan yang dinyatakan dalam model resiko audit sangat penting dalam menentukan tingkat resiko deteksi direncanakan yang dapat diterimakan. Model resiko audit. Model resiko audit menyatakan hubungan antara komponen-komponen resiko audit sebagai berikut. RAB sama dengan RB kali RP. Model resiko audit mengekspresikan hubungan antara komponen-komponen resiko audit seperti AR sama dengan IR kali CR kali DR. Simbol-simbol tersebut mewakili resiko audit, resiko bawaan, resiko pengendalian, dan resiko deteksi secara berurutan. Tentang banyak jenis pengujian substantif, lampiran pada AU 350, audit samping SAS nomor 39, 43, dan 45. Berisi suatu model resiko audit yang diperlukan yang membagi resiko deteksi menjadi dua komponen. AP untuk resiko prosedur analitis dan TD untuk resiko yang berkaitan dengan resiko pengujian terinci atau pengujian transaksi atau pengujian saldo. Oleh karena itu, hubungan antara komponen-komponen resiko audit dapat diekspresikan sebagai berikut. AR sama dengan IR kali CR kali AP kali TD. Ketika model resiko audit digunakan dalam tahap perencanaan untuk menentukan resiko deteksi yang direncanakan atas suatu asersi. CR seringkali didasarkan pada tingkat resiko pengendalian yang direncanakan audit untuk dinilai. Jika selanjutnya ditentukan bahwa tingkat aktual dari resiko pengendalian untuk suatu asersi berbeda dari tingkat yang direncanakan, maka model dapat diaplikasikan ulang dengan menggunakan tingkat aktual yang dinilaikan untuk CR.
Resiko deteksi yang direvisi kemudian digunakan dalam menyelesaikan rancangan pengujian substantif atau transaksi atau pengujian saldo. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman saya, Ismi Azizah. Materi selanjutnya yaitu integrasi materialitas dan risiko dalam prosedur audit. Konsep materialitas dan risiko dalam auditing berkaitan erat dan tidak terpisahkan. Risiko adalah ukuran ketidakpastian, sedangkan materialitas mengukur besarannya. Secara bersama-sama, keduanya mengukur ketidakpastian jumlah dengan besaran tertentu. Sebagai contoh, pernyataan bahwa auditor berencana mengumpulkan bukti sedemikian rupa sehingga hanya ada 5% risiko. Ini pernyataan risiko audit yang dapat diterima. Kegagalan mengungkap salah saji yang melampaui materialitas kinerja sebesar 265.000. Ini materialitas. Pernyataan yang tepat dan bermakna. Jika tidak menyebutkan bagian risiko atau materialitas, pernyataan itu menjadi tidak bermakna. Risiko sebesar 5% tanpa disertai ukuran materialitas yang spesifik bisa saja menyiratkan bahwa salah saji sebesar 100 atau 100 juta. Jika tidak menyertakan materialitas, hanya risiko auditnya saja yang diketahui. Dan sebaliknya, jika salah saji sebesar 265.000 tanpa risiko yang spesifik bisa saja menyiratkan bahwa risiko sebesar 1% atau 80% dapat diterima. Itulah maksud dari konsep materialitas dan risiko dalam auditing. Ini sangat berkaitan erat dan tidak terpisahkan. Ibarat kata, di mana ada risiko auditing, di situ ada materialitas. Materialitas dan risiko merupakan konsep fundamental yang penting bagi perencanaan audit. Kedua konsep ini membutuhkan pertimbangan auditor yang matang dan berdampak langsung terhadap bukti audit yang direncanakan auditor. Materialitas sangat penting karena auditor memberikan kepastian kepada para pemakai laporan keuangan bahwa laporan keuangan itu telah bebas dari salah saji yang material. Karena itu, auditor harus mengembangkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas agar bisa merancang rencana audit yang akan menjadi dasar bagi kepastian tersebut. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kami. Jika ada teman-teman yang kurang paham, boleh ditanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.